Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi, memberikan edukasi tanpa henti. Kali ini kami akan membahas tentang permodalan koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau kita singkat dengan KSP atau KSPPS. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi dan juga subscribe agar setiap informasi tentang perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi dapat teman-teman peroleh secara update. Bicara mengenai permodalan koperasi, koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, yaitu di mana koperasi wajib menyediakan modal sendiri ditambah dengan modal pinjaman dan juga modal penyertaan. Lalu yang berikut adalah koperasi wajib menyediakan sebagian dari modal koperasi untuk modal tetap. Dan modal koperasi sendiri itu berupa modal tetap dan juga modal tidak tetap. Sedangkan pengelolaan modal untuk usaha simpan pinjam itu harus terpisah dengan usaha lainnya. Jumlah modal sendiri dan modal tetap itu tidak boleh berkurang dari jumlah semula. Nah, untuk jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan wajib dan atau modal penyertaan untuk setiap anggota pada KSP atau KSPPS primer itu paling tinggi 20% dari modal sendiri. Nah, contohnya adalah misalnya modal sendiri dari koperasi ABC adalah 10 juta. Maka untuk setiap anggota koperasi ABC ini menyertakan modalnya itu paling tinggi adalah 2 juta, yaitu 20% dari 10 juta yang merupakan jumlah dari modal sendiri. Nah, teman-teman perlu memperhatikan prosentase-prosentase dalam pengelolaan atau permodalan koperasi agar struktur permodalannya itu menjadi sehat. Lalu yang berikut adalah mengenai jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan wajib, serta modal penyertaan dari satu koperasi primer pada koperasi sekunder itu paling tinggi 50% dari modal sendiri. Jadi contohnya adalah tadi 10 juta modal sendiri dari koperasi ABC itu sebagai anggota dari koperasi sekunder. Maka paling tinggi adalah 5 juta untuk menyertakan modal kepada koperasi sekundernya. Nah, ini adalah prosentase prosentase dalam penyertaan modal. Yang berikut kita akan membahas tentang modal usaha awal koperasi simpan pinjam atau juga KSPPS primer maupun sekunder. Nah, modal usaha awal ini terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga hibah. Nah, untuk izin usaha KSP atau KSPPS primer maupun sekunder. Lalu yang berikut adalah modal usaha awal untuk izin usaha KSP. Dalam hal ini USP atau USPPS koperasi itu berupa modal tetap yang dimana ditempatkan oleh koperasi primer ataupun koperasi sekunder. Jadi yang di atas adalah modal usaha untuk KSP, yang di bawah adalah untuk USP ya atau unit simpan pinjam. Yang berikut adalah kita membahas soal modal pinjaman. Jadi selain modal awal usaha ada juga modal pinjaman. Nah, modal pinjaman ini berasal dari bisa bank atau lembaga keuangan, ada juga obligasi, ada juga utang lain yang dimana diterbitkan oleh koperasi sendiri sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku tentunya. Lalu ada modal pinjaman ini seperti dari bank atau lembaga keuangan lain, mungkin Bapak Ibu pinjamnya dari LPDB. Nah, itu paling tinggi 40% dari jumlah aset. Nah, kita contohkan saja aset Koperasi ABC adalah 100 juta. Maka paling tinggi untuk kita memperoleh pinjaman itu adalah 40 juta. 40% saja dari jumlah aset koperasi tersebut. Nah, ini sekali lagi persentase-persentase setiap modal itu wajib teman-teman ketahui agar struktur modal jauh lebih sehat. Lalu kita menuju ke modal penyertaan. Nah, modal penyertaan ini memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama adalah diterbitkan oleh koperasi sendiri atas dasar kelayakan usaha dan disetujui dalam rapat anggota. Lalu tentu bahwa namanya menyertakan modal pasti mendapat pembagian keuntungan usaha. Jadi kalau tidak mendapat pembagian keuntungan usaha ya berarti ini bukan namanya modal penyertaan. Dan menanggung risiko kerugian usaha. Jika koperasi mengalami kerugian, maka pemodal yang menyertakan modal itu juga ikut menanggung kerugian. Nah, yang terakhir adalah memiliki perjanjian antara koperasi dengan pemodal yang melakukan modal penyertaan. Nah, untuk perjanjian antara koperasi simpan pinjam dengan pemodal dibuat secara tertulis, teman-teman. Dan paling sedikit itu memuat tentang 9 pokok atau 9 item. Item pertama adalah memuat nama koperasi dan juga nama pemodal. Lalu memuat tentang besarnya atau jumlah dari modal yang disertakan. Dan juga jangka waktu perjanjian. Jadi kalau misalnya ini mau menyatakan modalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ya harus termuat dalam perjanjian. Dan usaha simpan pinjam apa yang dibiayai. Lalu ada pengelolaan dan juga pengawasan. Di sini bagaimana pengelolaan dan pengawasan eh, yang dilakukan oleh pemodal itu sendiri dan juga hak dan kewajiban dari pemodal maupun koperasi. Dan yang ketujuh adalah pembagian keuntungan. Di sini akan bahas tentang persentase. Contohnya pemodal dapat 60%. Koperasi memperoleh 40% ya dari 100% keuntungan tersebut. Dan tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dalam koperasi. Jadi kalau misalnya pemodal meninggal dunia atau ada salah satu sebab tanpa meninggal dunia pun bisa dialihkan ya. Jadi itu harus diatur dalam perjanjian. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah atau penyelesaian perselisihan. Jika misalnya dalam proses atau penyertaan modal tersebut terjadi permasalahan, misalnya koperasi tidak mengembalikan uang atau modal yang telah disertakan dalam koperasi kepada pemodal. Nah, yang solusi apa yang ditawarkan? Misalnya, oh diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Nanti kalau misalnya kekeluargaan belum terselesaikan, maka kita lanjut ke urusan atau jalur hukum. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke modal penyertaan yang dihimpun oleh pemodal ini ada persentasenya juga, Bapak Ibu, yaitu paling tinggi 25% dari aset. Jadi eh, misalnya asetnya tadi 100 juta dari koperasi ABC ini. Maka 25% artinya bahwa 25 juta saja paling tinggi modal penyertaan yang dihimpun. Jadi tidak boleh lebih dari persentase ini. Berharap bahwa teman-teman jika masih bingung boleh komen di kolom komentar untuk kita bahas sama-sama. Nah, ini mengenai Apex. Apex ini adalah kerjasama jaringan ya antar koperasi. Jadi dalam upaya untuk memperkuat likuiditas keuangan, jadi misalnya oh di koperasi A uangnya lagi banyak, koperasi B lagi kekurangan uang. Ya, jadi bisa dilakukan kerjasama. Ya, jadi untuk memperkuat likuiditas tadi, memperkuat modal, memperkuat juga dukungan teknis, ada pemantauan dan juga supervisi. Nah, harus membentuk namanya Apex.
atau bergabung kepada Apex yang telah terbentuk. Jadi kalau bisa belum ada, kita bentuk, tapi kalau sudah ada bentuk, kita boleh gabung. Nah, Apex ini dapat berupa KSP atau KSPPS yang ditunjuk oleh anggota untuk menjalankan fungsi koordinator Apex. Dan juga bisa juga KSP atau KSPPS sekunder, jadi baik primer atau maupun sekunder. Nah, fungsi dari Apex sendiri adalah pengumpulan dana bersama, penyediaan dukungan finansial, penyediaan dukungan teknis, dan pemantauan serta supervisi. Nah, itu adalah fungsi dari Apex. Yang berikut adalah tujuan pembentukan Apex, teman-teman. Nah, tujuan pembentukan Apex ini yang pertama adalah tentu untuk perlindungan anggota koperasi sendiri. Lalu meningkatkan kapasitas koperasi dalam pengelolaan penerapan prinsip tata kelola yang memadai dan juga efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan terhadap koperasi dalam bentuk pengembangan sistem pelaporan yang baik, penilaian tingkat kesehatan koperasi, dan juga pemeringkatan. Dan yang terakhir adalah memperkuat koperasi sebagai salah satu bentuk dari lembaga penyedia layanan keuangan simpan pinjam dalam rangka menghadapi persaingan global tentunya, serta untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif. Nah, ya, demikian pemaparan kami tentang permodalan koperasi simpan pinjam. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.